Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya tentunya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari perspektif maupun tradisi warga Indonesia, Qadam selalu dihubungkan dengan entitas gaib yang bertugas untuk mengikuti serta bersedia melakukan segala hal yang diperintahkan oleh tuannya. Ironisnya, Qadam seperti itu kerap kali membawa pengaruh negatif bagi manusia. Akan tetapi, tahukah kalian jika ada satu jenis Qadam lagi yang tak membawa pengaruh negatif dan bisa didapatkan dengan mudah? Lantaran Qadam tersebut berada di salah satu ayat surat Al-Ikhlas. Sebagian dari kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata Qadam, fungsi dan apapun yang berkaitan dengannya. Bagi yang belum familiar akan hal tersebut, kata Qadam diambil dari bahasa Arab yang secara lateral berarti penjaga, pembantu, atau pengawal. Dan dari segi konteksnya, Qadam diyakini dengan cara berbeda-beda tergantung suku, negara, dan tradisinya. Namun pada umumnya, Qadam lebih condong pada hal-hal yang sifatnya tak kasat mata. Di negeri kita sendiri, Qadam identik dengan sesosok jin muslim yang bertugas membantu manusia dalam urusan tertentu. Berdasarkan informasi yang beredar, Qadam merupakan makhluk gaib yang kepemilikannya bisa disebabkan oleh dua hal penyebab. Pertama, Qadam yang ada pada seseorang muncul secara otomatis karena diwariskan. Penyebab kedua, Qadam bisa ada lantaran telah mengerjakan ritual-ritual tertentu. Karena itu, banyak warga lokal yang percaya apabila Qadam telah dimiliki, maka tak ada yang bisa memusnahkannya dan hanya bisa diturunkan ke generasi selanjutnya. Menariknya, dikutip dari buku ilmu mistik kejawen karya Petir Abimanyu, seseorang yang memiliki Qadam memiliki ciri-ciri yang membedakan dirinya dengan manusia biasa. Ciri pertama, orang yang diikuti Qadam biasanya memiliki tingkat kepekaan batin yang tinggi, sangat peka. Mereka dipercaya mampu merasakan entitas gaib yang ada di sekitarnya. Ciri kedua, orang yang memiliki Qadam cenderung mencari tahu hal-hal tentang sejarah. Bahkan ketika mereka masih di usia anak-anak, mereka lebih tertarik mendengarkan cerita dari kakek neneknya dibanding mendengar cerita teman sejawatnya. Ciri ketiga, sikap orang yang memiliki Qadam lebih dominan dipengaruhi oleh sosok jin yang mau bersamanya. Ciri keempat, untuk Qadam yang dimiliki secara turun-temurun, pemiliknya juga mampu melihat masa lalu. Ciri terakhir terlihat pada pemilik Qadam, yaitu mempunyai pola pikir lebih dewasa dari usianya. Dengan ciri barusan, tentu akan memunculkan banyak kontroversi, khususnya dari kalangan umat muslim. Tambah lagi, dalam beberapa literatur keislaman terdapat keterangan bahwa hukum kepemilikan Qadam sudah sejak dulu diperselisihkan oleh para ulama. Dalam kitab Al-Wajwibah Al-Ghariyah, Habib Zainal Abidin Ba'alawi menuliskan bahwa mempunyai Qadam itu boleh selama pelakunya adalah orang yang menjaga syariah. Mantra yang dibaca tidak menyimpang dari Al-Quran, Qadamnya baik dan tidak menimbulkan hal buruk seperti menghilangkan kesadaran. Sebaliknya, apabila pemilik Qadam adalah orang yang tidak disiplin syariat, mantranya menyimpang, Qadamnya mendatangkan keburukan, maka ia dijatuhi hukuman haram, sebagaimana termaktub dalam kitab Al-Wahhab. Akan tetapi, meski hukum kepemilikan Qadam terbagi antara mubah dan haram, mayoritas ulama yang memiliki kehati-hatian dalam urusan agama lebih menyarankan untuk meninggalkan perkara tersebut. Buya Yahya misalnya, di salah satu sesi ceramahnya menjelaskan
bahwa terlepas dari manfaat memiliki hubungan dengan jin, seorang muslim lebih baik tidak melakukannya, sebab jin memiliki hawa nafsu yang sama dengan manusia. Selain itu, jin juga memiliki sifat pendusta, di mana pada satu waktu mereka bisa mengaku menjadi teman manusia. Di waktu yang lain, pengakuan itu hanya tipu daya. Terlebih lagi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah hari di waktu jin dan manusia dikumpulkan dalam satu waktu." Al-Quran Surat Al-Jin ayat 6. Menurut Imam Ibnu Katsir, ayat barusan merupakan ayat yang diturunkan karena pada zaman jahiliyah banyak umat-umat terdahulu yang berani melewati lembah dan selalu meminta pengawalan dari jin. Ayat tersebut juga menjadi peringatan bagi kaum muslim yang hidup di saat sekarang ini, bahwa menjadikan jin sebagai pelindung, khodam, atau apapun tujuannya adalah salah satu perbuatan manusia yang merugikan dirinya sendiri. Memang orang yang memiliki khodam tak boleh dikatakan sebagai pelaku syirik, mengingat di sepanjang masa kenabian menjadikan jin sebagai pengawal atau pembantu pernah dilakukan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Meski demikian, untuk manusia biasa yang masih bisa tersulut emosi karena persoalan sepele, ada baiknya untuk tidak menjalin ikatan dengan makhluk yang sewaktu-waktu dapat menjerumuskan manusia. Apalagi jauh-jauh hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan melalui firman-Nya, "Dan ingatlah hari di waktu jin dan manusia dikumpulkan dalam satu tempat." Al-Quran Surat Al-An'am ayat 128. Sebenarnya daripada mengandalkan jin sebagai khodam, ada satu jenis khodam yang bisa didapatkan dari surat Al-Ikhlas dan tentu saja terhindar dari unsur-unsur kesyirikan. Seperti yang telah kalian ketahui, surat Al-Ikhlas merupakan surat yang hanya terdiri dari 4 ayat, namun memiliki segudang keistimewaan. Sangat istimewa. Orang yang rutin mengamalkan surat Al-Ikhlas bukan hanya mendapatkan perlindungan dari Allah, melainkan telah dijanjikan baginya surga. Hal tersebut pernah disampaikan Abu Hurairah radhiyallahu an suatu waktu yang pernah berjalan bersama Rasulullah. Kemudian di tengah perjalanan terdengar suara seseorang sedang membaca surat Al-Ikhlas. Sontak saja Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, "Telah wajib, telah wajib." Karena heran, Abu Hurairah bertanya, "Apa yang wajib ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Telah wajib baginya surga." Untuk keadaan surat Al-Ikhlas sendiri, ada beberapa aturan dan cara yang harus dijalani agar seseorang muslim bisa berhubungan dengannya. Dalam kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra dikisahkan seorang syekh bernama Abdul Wahid Al-Andalusi dari Maroko ke Madinah Al-Munawwarah untuk mencari tahu bagaimana cara mendapatkan khodam surat Al-Ikhlas. Selama masa pencariannya, siap di Wahid lalu bertemu dengan Syekh Abdul Somad Al-Khawarizmi, di mana pada keesokan harinya si Abdul Somad berwasiat, barang siapa yang ingin khodam surat Al-Ikhlas, maka ia harus memiliki hati ikhlas, membersihkan tempat, pakaian, dan badan, membersihkan tempat yang jauh dari keramaian, harus selalu menjaga keutuhan berpuasa selama 14 hari, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali setiap salat fardu, dan sepertiga malam selama 14 hari, dan beberapa syarat lainnya. Lebih mudahnya lagi, apabila seorang muslim tidak mampu untuk mengerjakan syarat-syarat barusan, ada 2 kata dalam surat Al-Ikhlas, yaitu Allah dan As-Samad, yang bisa diamalkan dengan membaca doa berikut. Allahumma inni as'aluka asyhadu alla ilaha illallah. Dalam kitab Al-Karya Imam Nawawi rahimahullah, tatkala Rasulullah SAW mendengar seorang sahabat membaca doa barusan di akhir salat, sebelum salat beliau berkata, "Setiap orang yang membaca doa itu, maka ia telah memohon kepada Allah dengan keagungan namanya. Apabila nama itu disebut seraya hamba itu memanjatkan doa, maka Allah akan mengabulkannya." Berdasarkan penjelasan tentang keistimewaan 2 kata yang terdapat pada ayat kedua surat Al-Ikhlas, salah satu hikmah yang bisa kita renungkan adalah sebaik-baik khodam atau pelindung seorang muslim hanya Allah.
Azza wa Jalla. Sahabat beriman, apakah sebelumnya kalian telah mendengar jika dalam surat Al-Ikhlas terdapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang bisa digunakan sebagai khodam? Wallahu a'lam shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.